Siapa sangka, klub yang dulu dikenal cuma sebagai tim papan tengah Premier League sekarang lagi bikin sejarah. Crystal Palace, The Eagles, lagi terbang tinggi dengan catatan 18 laga tak terkalahkan di semua kompetisi. For your information aja, Palace berdiri tahun 1905. Namanya diambil dari bangunan ikonik Crystal Palace di London. Namun, di sini Best 11 tidak membahas sejarah terbentuknya klub ini, melainkan mencoba sedikit membedah rahasia taktik serta mentalitas di balik 18 laga tak terkalahkan Crystal Palace. Sebuah rekor impresif sedang diukir oleh Crystal Palace di Liga Primer. Kemenangan atas Liverpool di matchday ke-6 pada Sabtu malam kemarin menggenapkan laju tak terkalahkan mereka menjadi 18 pertandingan di semua kompetisi, sebuah rentetan hasil positif yang membentang sejak akhir musim lalu, termasuk menaklukkan Manchester City dan The Reds di Wembley. Pencapaian ini menempatkan Palace dalam buku sejarah. Ini adalah rekor tak terkalahkan terpanjang kedua dalam sejarah klub dan salah satu yang terbaik yang pernah dicatatkan oleh tim di luar Big Six sejak era Liga Primer dimulai. Sebuah bukti nyata dari kualitas dan konsistensi yang mereka tunjukkan di bawah arahan Oliver Glasner. Kesuksesan ini tentu bukanlah sebuah kebetulan. Ada fondasi kuat yang dibangun di atas pilar-pilar strategis, mulai dari sistem pertahanan yang kokoh, filosofi manajerial yang jelas, hingga performa gemilang individu kunci. Mari kita bedah lebih dalam rahasia di balik performa fenomenal Crystal Palace. Rahasia utama di balik sulitnya Crystal Palace dikalahkan terletak pada sistem pertahanan mereka. Manajer Oliver Glasner telah berhasil menerapkan formasi 3-4-2-1 dengan sangat efektif, menciptakan unit pertahanan yang solid dan terorganisir, sesuatu yang bahkan sulit ditiru oleh tim sekelas Manchester United. Kekuatan trio bek tengah mereka terletak pada komplementaritas kualitas masing-masing pemain. Di pusat, Kapten Mark Guehi menjadi otak pertahanan dengan kemampuan membaca permainan yang luar biasa. Di sisinya, Maxence Lacroix menawarkan kecepatan dan atletisme untuk melakukan tackle pemulihan krusial, sementara Chris Richards di kanan memberikan keunggulan dalam duel udara dan penempatan posisi yang disiplin. Kombinasi antara kepemimpinan Guehi, kecepatan Lacroix, dan kekuatan fisik Richards menciptakan tembok pertahanan berlapis yang sangat sulit ditembus. Mereka tidak hanya kuat secara individu, tetapi juga mampu bekerja sama sebagai satu unit yang padu, saling menutupi kelemahan satu sama lain, dan membuat frustrasi lini serang lawan. Efektivitas sistem ini terbukti dari statistik kiper Dean Henderson. Fakta bahwa ia hanya mencatatkan rata-rata 1,8 penyelamatan per laga, salah satu yang terendah di liga, menunjukkan betapa baiknya ia dilindungi. Ini membuktikan bahwa filosofi Glasner yang memprioritaskan pertahanan sebagai titik awal segalanya benar-benar berjalan sempurna. Di balik sistem yang berjalan mulus, ada seorang arsitek dengan filosofi yang jelas, Oliver Glasner. Kesuksesan Palace adalah cerminan dari kemampuannya menanamkan rencana taktis yang teratur, terpadu, dan membangun budaya di mana tim adalah segalanya, mengalahkan ego individu. Salah satu kunci utamanya adalah konsistensi dan keakraban skuad. Glasner lebih suka bekerja dengan skuad inti yang lebih ramping, memastikan setiap pemain benar-benar memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam sistem. Keakraban inilah yang membuat pergerakan tim terlihat begitu otomatis dan terkoordinasi di atas lapangan. Mentalitas menjadi pilar penting lainnya. Seperti yang diungkapkan Glasner, timnya memiliki mentalitas untuk berjuang di saat-saat sulit. Kepercayaan penuh pada sistem membuat para pemain tetap tenang di bawah tekanan, yakin bahwa dengan bertahan secara solid, peluang untuk menyerang balik dan mencetak gol pasti akan datang. Glasner telah melatih skuad intinya secara kejam dan efisien, menanamkan positivitas dan keyakinan bahwa mereka bisa bersaing dengan siapapun. Para pemain merespons kepercayaan itu dengan penampilan yang solid dan tantang menyerah, menciptakan siklus positif yang menopang laju tak terkalahkan mereka.
Pertahanan yang kokoh akan sia-sia tanpa adanya penyelesai akhir yang andal di lini depan. Beruntung bagi Palace, mereka memiliki Jean-Philippe Mateta yang sedang berada dalam performa puncak sepanjang karirnya. Striker asal Prancis ini adalah elemen vital yang mengubah hasil imbang menjadi kemenangan. Statistiknya di bawah asuhan Glasner berbicara dengan sendirinya. Dari total 50 golnya untuk klub, 34 diantaranya ia cetak hanya dalam 68 penampilan di bawah manajer asal Austria tersebut. Ini menunjukkan betapa Glasner telah berhasil mengeluarkan potensi terbaik dari sang pemain nomor 9. Namun, kontribusi Mateta jauh melampaui sekedar gol. Kemampuannya dalam hold up play atau menahan bola telah meningkat pesat dan menjadi bagian integral dari cara Palace membangun serangan. Ia mampu menjadi titik tumpu, menahan bek lawan, dan memberikan ruang bagi gelandang serang seperti Ismail Assar untuk menusuk ke area berbahaya. Performa gemilangnya tentu menarik perhatian banyak klub besar. Meski Palace berupaya keras untuk mempertahankannya, negosiasi perpanjangan kontraknya yang mandek bisa menjadi celah bagi klub lain. Ini menggarisbawahi betapa berharganya Mateta bagi kesuksesan Palace saat ini. Di era di mana banyak klub melakukan perombakan besar-besaran setiap musim panas, Crystal Palace memilih jalan yang berbeda, stabilitas. Salah satu faktor kunci di balik konsistensi mereka adalah keberhasilan mempertahankan sebagian besar skuad inti dari musim sebelumnya. Memang, mereka kehilangan pemain kreatif Eberechi Eze yang pindah ke Arsenal. Kepergiannya adalah sebuah pukulan, namun yang terpenting adalah ia menjadi satu-satunya pemain kunci yang dilepas. Kerangka utama tim tetap utuh, memungkinkan Glasner untuk melanjutkan pekerjaan yang telah ia mulai tanpa harus membangun ulang dari awal. Sebagai ganti Eze, Palace bergerak cerdas di bursa transfer. Mereka mendatangkan 5 pemain baru, termasuk 2 penyerang serbaguna yang secara spesifik direkrut untuk mengisi kekosongan kreatif yang ditinggalkan. Ini menunjukkan strategi transfer yang terarah dan efisien, bukan pembelian panik. Seperti yang diamati Glasner, jauh lebih mudah mengintegrasikan pemain baru dari posisi yang kuat. Karena fondasi tim sudah solid dan penuh percaya diri, para pemain baru dapat beradaptasi dengan lebih lancar tanpa mengganggu ritme dan momentum positif yang sudah terbangun. Rentetan 18 laga tak terkalahkan ini telah menanamkan mentalitas pemenang yang mendalam di dalam skuad. Kemenangan atas tim sekelas Manchester City di final Piala FA dan Liverpool di Community Shield membuktikan bahwa Palace kini tidak lagi gentar menghadapi nama besar. Mereka turun ke lapangan dengan keyakinan bahwa mereka bisa mengalahkan siapapun. Hasil konsisten ini tercermin di papan klasemen. Kemenangan atas Liverpool kemarin membawa mereka ke posisi ketiga, memicu pertanyaan media tentang potensi lolos ke Liga Champions. Meski Glasner dengan rendah hati menepisnya, fakta bahwa pertanyaan itu bahkan muncul adalah bukti kemajuan luar biasa yang telah mereka capai. Sikap Glasner yang memilih untuk tidak memperhatikan klasemen adalah langkah cerdas untuk menjaga para pemainnya tetap membumi dan fokus pada pertandingan berikutnya. Ia berhasil menciptakan lingkungan di mana proses dan performa lebih dihargai daripada hasil sesaat, menghilangkan tekanan yang tidak perlu dari pundak timnya. Selanjutnya, The Eagles akan berbicara di UEFA Conference League melawan Dinamo Kiev pada tengah pekan nanti, dan bertandang ke markas Everton dalam lanjutan Liga Primer Inggris pada akhir pekan nanti mungkin akan menguji batas rekor ini. Namun, apapun hasilnya, beberapa bulan terakhir telah menegaskan satu hal. Di bawah kepemimpinan Glasner, Crystal Palace telah bertransformasi menjadi tim yang tangguh, terorganisir, dan tidak memiliki rasa takut. Dari sini, kita bisa belajar bahwa hidup harus dihadapi dengan rasa optimisme dan tanpa rasa takut. Seperti apa dan bagaimana rintangan dan halangan dalam kehidupan besoknya patut kita hadapi dengan tegar dan penuh senyuman. Terima kasih sudah menonton dan coba luangkan waktu sejenak untuk menulis sebuah kalimat tentang optimisme diri kamu.
Jangan lupa dukung Best 11 dengan subscribe dan share ya, supaya makin berkembang dan semoga bisa menjadi hiburan dalam dunia sepak bola.